Tentukan titik maksimum, titik minimum, dan titik belok jika ada ya. Kenapa dibilang jika ada? Karena nggak semua persamaan trigonometri itu ada titik beloknya. Dari fungsi trigonometri di bawah ini. Untuk nyari titik belok kita butuh turunan kedua karena kita ujinya nanti di turunan kedua. Kita cari turunan pertamanya dulu ya. 4 sin X turunannya adalah 4 cos X. Cos 2X turunannya adalah min sin 2X. Ya, karena 2X itu adalah fungsi, kita turunin 2X nya jadi 2, taruh di depan. Nah, kemudian cari turunan keduanya. Turunan dari cos min sin jadi min 4 sin X. Turunan sin 2X adalah cos 2X. Ya, karena ini adalah fungsi, ya 2X nya kita turunin lagi jadi 2, taruh di depan. Jadi min 4 sin X min 4 cos 2X. Ini adalah turunan keduanya. Seperti biasa untuk cari maksimum minimum titik belok ya, kita harus cari stasionernya. Turunan pertamanya stasioner itu harus sama dengan 0 ya. Jadi ini hasil dari ini harus sama dengan 0 ya. Kita copy aja. Nah, ini. Jadi ini sama dengan 0. 4 cos X ya, kita mau bikin ini jadi persamaan ya, jadi ini harus sama nih kalau mau nyari X itu, himpunan penyelesaian dari X, fungsi trigonometri, X nya harus sama-sama 1 atau enggak X nya sama-sama 2. Yang memungkinkan adalah si 2X nya harus jadi 1X ya, jadi min 2, sin 2X itu dijabarin jadi 2 sin, ini dikali ya, X cos X ya, harus hafal identitas trigonometrinya ya, udah jadi sama-sama 1 kan enak. Jadi 4 cos X sama dengan minus ya. Ini 4 sin X cos X sama dengan 0. Nah, ini kita faktorin nih, kan sama-sama ada cos nih. Ya, jadi 4 cos X kita keluarin ya, kali 1, ini kali ini kan jadi ini. Terus 4 cos X kali berapa supaya jadi ini? Dikali dengan sin X sama dengan 0 ya. Ini kali ini kali ini jadi ini. Yaudah, nih udah jadi perkalian kan ya, udah jadi perkalian tuh. Yaudah jadi 4 cos X sama dengan 0 ya kan. Terus satu lagi yang ini 1 min sin X sama dengan 0. Cos X sama dengan 0 bagi 4 0. Nah, ini langsung aja karena X nya cuma 1 ya. Kalau cuma 1 kita nggak usah pakai rumus yang alfa tambah K kali 360 ya, yang plus minus itu untuk cos ya. Untuk nyari X nya ini ya, ini kalau untuk X nya lebih dari 1 aja. Kalau X nya cuma 1 langsung aja cari X, nilai cos X yang 0 ya. Nilai cos X yang 0 itu kan 90 derajat ya, karena kan cos 90 itu 0. Cos 90 sama satu lagi 270 ya, ini memang harus hafal ya. Ya, trigonometri dasar, nilai trigonometri. Nah, yang sebelahnya sin X sama dengan min 1 kan, dia pindah ke kanan, min sama min coret. Nah, karena X nya juga sama-sama 1, cari X ya yang nilai 1 untuk sin. Jadi sin berapa nilai 1? Sin 90 ya, nggak ada lagi ya, sin 90 nggak ada lagi. Ya udah, ini kita uji ya, kita uji di turunan keduanya ya. Kita uji di turunan kedua. Turunan keduanya kan ini nih. Nah, saya copy aja. Nah, turunan kedua kita uji untuk X sama dengan 90 derajat. Kita uji di sini. Kita lihat apakah hasilnya 0 kalau kita masukin titik stasioner ke turunan keduanya. Kalau dia sama dengan 0 berarti dia ada titik belok, tapi kalau enggak berarti dia enggak ada titik belok. Jadi min 4 sin 90 dikurang 4 cos. Nah, 90 kali 2 180. Sin 90 kan 1 kali min 4 min 4. Cos 180 itu kan min 1. Min 1 kali min 4 jadi plus 4. Nah, min 4 tambah 4 0. Jadi ada titik belok ya, ada titik belok.
Nah, titik beloknya di mana? Kita masukin lagi si 90 derajat ini ke persamaan awal. Jadi titik belok, ya, titik beloknya untuk X sama dengan 90 derajat, kita masukin ke persamaan awal. Ya, persamaan awalnya kan ini nih. Ya, persamaan awalnya ini saya copy. Jadi persamaan yang sebelum diturunin. Nah, kita masukin ke sini. 90 derajat 4 sin 90 ditambah cos, ini kan X nya 90 kali 2 180, sin 91 kali 4 4, cos 180 itu min 1 jadi 3. Nah, jadi titik belok di X 90 derajat, dia kan mintanya dalam pi ya dalam pi, jadi 90 dijadiin pi per 2 aja ya, pi per 2 ya, y nya 3. Jadi ini adalah titik beloknya. Kemudian kita uji, tadi kan kita uji di X 90, kita uji di 270 ya, uji di X sama dengan 270 derajat ya, di turunan kedua ya, turunan kedua yang ini nih ya, turunan kedua kan ini, di turunan kedua ya, di F turunan kedua, Fx turunan kedua, kita masukin ya min 4 sin 270 ya, masukin sin 270 itu min 1 min 4 ya, cos X kali 270 ya, X nya kan 270 kali 2 jadi 540 ya, 540 itu udah lebihin satu putaran ya. Jadi 540 itu 360 ditambah 180. Kalau satu putaran kan udah nggak usah dihitung ya, karena kan kembali ke 0 lagi. Jadi dia sebenarnya adalah cos 180. Cos 180 itu min 1 ya, ini 4, ini min 1. 4 kali plus 4 ya, 4 tambah plus 4 nih kan min sama min plus, jadi 8. Nah, dia lebih besar dari 0 ya, dia tidak sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0 ya, kalau dia hasilnya sama dengan 0, dia ada titik belok. Berarti dia tidak ada titik belok, tidak ada titik belok ya, dia adanya nilai maksimum sama nilai minimum. Berarti kalau dia lebih besar dari 0, dia maksimum apa minimum? Untuk turunan kedua, kalau dia lebih besar dari 0, berarti dia adalah titik minimum ya, berarti titik minimum kita dapatnya, titik minimum ya, atau nilai minimum ya. Ini berarti dia titik balik minimum. Ya udah, kita masukin X 270 ke persamaan pertama untuk cari titik minimumnya. Ini persamaan pertamanya sebelum diturunin. Nah, masukin ke sini. Jadi 4 kali sin 270 ditambah cos. Nah, 2 kali 270 sama dengan 540. Sin 270 itu kan min 1, jadi 4 kali min 1 ya. Cos 540 kan sama aja 360 tambah 180. Nah, ini 360 kan udah satu putaran ya, sama aja dengan 0 kan, kembali lagi ke 0. Jadi sebenarnya dia adalah cos 180. Cos 180 adalah min 1. Jadi min 4 min 1 lagi jadi min 5. Nah, sehingga titik minimumnya ya pada saat 270 itu 3 per 2 pi ya, karena dia minta dalam pi ya, y nya min 5 gitu. Kalau ditanya, ini kurungnya harus begini. Nah, kalau ditanya nilai maksimumnya, ini nilai maksimum ya, ini nilai maksimum, nilai minimum soalnya. Nah, titik minimumnya ini. Nah, mana nilai maksimumnya? Nilai maksimumnya ini nih. Nah, ini dia nilai maksimumnya, ada di titik belok ya, karena kan dimasukin ke persamaan awal. Ini adalah nilai maksimumnya, sama dengan titik belok. Nilai maksimum atau titik maksimum, titik maksimumnya di pi per 2, y nya 3 ya, di pi per 2 y nya 3. Jadi ini ya, jadi titik balik maksimumnya
pi per 2,3 dan titik balik minimumnya adalah 3 per 2 pi, 5 min 5 gitu. Oke, semoga paham. Kemudian yang nomor B, apakah ada titik beloknya ya? Kalau sebelumnya kan ada ya. Kita uji turunan kedua nanti ya. Kita butuh turunan pertama dulu. Turunan dari sin x plus pi per 3 adalah cos x ya. Turunan dari sin adalah cos x plus pi per 3 ya. Kemudian turunan kedua, turunannya dari cos adalah min sin x plus pi per 3 gitu ya. Kita cari stasionernya. Turunan pertama harus sama dengan 0 kalau cari stasioner. Jadi cos x plus pi per 3 ya sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0 gitu. Jadi cos x plus pi per 3, kita cari cos yang nilainya 0, cos berapa? Cos pi per 2 atau cos 90 ya. Kita bikin nolnya, bikin cos supaya bisa dicoret. Jadi kita bisa nyari x sama dengan pi per 2. Nah ini pindah ke kanan jadi min pi per 3 ya. Kita pakai rumus plus k kali 360, atau karena dia mintanya pi, berarti 360 nya kita bikin jadi pi, 2 pi gitu ya. Ini kemungkinan pertama ya. Kenapa dibilang kemungkinan pertama? Karena kan cos kan punya dua nilai ya, kuadran pertama sama kuadran ke 4 ya, dia positif kuadran 4. Kalau pakai rumus kan jadi x sama dengan dia punya plus minus ya, nilai dari sini ini plus minus sudah di sini. Jadi kemungkinan pertama kan tadi plus ya, ini kita pakai plus. Kemungkinan keduanya kita pakai min. Kemungkinan keduanya kita pakai min. Jadi x plus pi per 3 sama dengan min gitu. Karena kan dia rumusnya gini, x sama dengan plus minus alfa plus k 360 atau 2 pi ya. Plus minus alfa, alfanya kan ini pi per 2 plus k 2 pi. Nah jadi x sama dengan min pi per 2, ini pindah ke kanan jadi min pi per 3 plus k 2 pi gitu ya. Nah sekarang kita selesain. Setengah pi dikurang sepertiga pi, 1 per 6 pi ya, ditambah k 2 pi. Nah kalau k nya 0 ya, k itu kan bilangan bulat ya. Sebenarnya mulai dari min juga bisa ya, tapi kan ini intervalnya dia mintanya dari 0, dari positif semua. Jadi nggak ada k nya 0, k nya kita nggak pakai minus, mulai dari 0 aja. Jadi k nya 0, kalau k nya 0 berarti dikali 0 habis, tinggal 1/6 pi gitu ya. Kemudian kalau misalnya k nya 1, berarti 1 kali 2 pi jadi 2 pi. 2 pi ditambah 1/6 pi ya, 2 pi tambah 1/6 pi gitu ya. 2 pi itu sama aja 12 per 6 ya, sama aja ya. Jadi 12 per 6 pi ditambah 1/6 jadi 13 per 6 pi gitu. Kalau pi k nya 2 boleh nggak? Kelebihan ya, kita kan maksimal 2 pi, karena kalau misalnya dikali 2, 2 kali 2 pi kan jadi 4 pi tambah 1/6, kelebihan ya. Ini kelebihan nggak? Ini kelebihan nih ya, ini kelebihan, jadi kita nggak pakai gitu ya. Jadi dia x nya 1/6 pi aja. Kemudian untuk yang kemungkinan kedua ya, min 1/2 dikurang 1/3 jadi min 5/6 pi ditambah k 2 pi ya. X kalau x nya 0 ya, kalau x nya 0 atau kalau k nya 0, ini kan k nya 0 nih ya, k nya 0 dikali 2 pi kan 0, habis tinggal min 5/6 pi. Nggak boleh, karena kan kita batasnya tadi x lebih besar sama dengan 0, lebih kecil dari 2 pi ya, nggak ada hasilnya minus pi ya. Dia minta mulai dari positif 0 sampai 2 pi. Berarti kita masukin x nya k nya 1 ya, jadi min 5/6 pi, 1 kali 2 pi kan jadi 2 pi. Jadi min 5/6 pi ditambah 2 pi itu kan sama aja 12/6 pi. Jadi 7/6 pi gitu ya. Kemudian kita masukin k nya 2. Kalau k nya 2 kelebihan ya,
lebih dari 2pi, jadi cukup sampai di sini aja. Nah yuk kita tes apakah dia punya titik belok. X sama dengan 1/6pi, ya kita tes di turunan kedua. Ini turunan keduanya nih. Kalau di hasilnya 0, berarti dia punya titik belok. Kalau dia nggak 0, berarti dia cuma punya nilai maksimum atau nilai minimum. Tergantung ujinya, apa dia lebih besar ataukah lebih kecil. Masukin pi/6. Pi/6 kan 30 derajat ya. Ya kan? Ini 30 derajat. Ya saya bikin derajat aja deh. Ini 60 derajat. Jadi 90, sin 90 itu 1, jadi min 1. Jadi dia tidak ada titik belok, tidak ada titik belok. Min 1 itu lebih kecil dari 0 kan. Kalau dia uji turunan kedua ya, kalau uji turunan kedua dia lebih kecil dari 0, berarti dia punyanya nilai maksimum. Ya, berarti dia punya nilai maksimum. Jadi titik maksimumnya bisa kita cari. Untuk X-nya 1/6pi. Nah, untuk cari titik maksimum kita pakai sebelum diturunin angkanya, persamaannya sebelum diturunin. Ini yang sebelum diturunin. Kita pakai ini. Nah, ya. Jadi ingat ya, kalau di hasilnya 0, dia punya titik belok. Karena dia nggak punya, karena hasilnya tidak 0, tidak sama dengan 0, berarti tidak punya titik belok. Ini dia lebih kecil dari 0, berarti dia punyanya titik maksimum. Kita masukin 30 derajat, berarti sin 30 tambah ini kan 60, jadi sin 91. Nah, jadi titik maksimumnya 1/6pi, X-nya ya, Y-nya 1 gitu. Nah, ini adalah nilai balik maksimumnya. Ini ya, titik balik maksimumnya atau nilai balik maksimumnya ini. Ya, ini adalah nilai maksimum itu yang Y. Kalau ditanya nilai maksimum. Nilai maksimumnya itu adalah di 1. Kalau titik balik maksimumnya ini. Kemudian kita uji di yang 7/6pi. Ya, apakah benar? Ya, untuk X sama dengan 7/6pi. Kita masukin ke turunan kedua. Turunan keduanya ini. Ya. Kita masukin ke turunan kedua. Min sin ya 7/6pi ditambah pi/3. 7/6pi itu kan 210 ya, karena kan 180 kan pi dibagi 6, 30 kali 2 kali 7 210. 210 ditambah 60 ya. Jadi sin 270. Sin 270 itu min 1. Min 1 ketemu min lagi, jadi plus 1. Nah, lebih besar dari 0. Berarti dia tidak punya titik belok. Ya, jadi dia kalau lebih besar dari 0 berarti dia punyanya nilai minimum. Ya, berarti ini minimum nih. Nilai minimum, nilai balik minimum. Jadi titik balik minimumnya ya. Jadi titik balik minimumnya di X sama dengan 7/6pi ya. Masukin ke persamaan awal sebelum diturunin. Masukin ke persamaan awal. Masukin sin ya, ini tadi 270 ya. Ya, sin 270. Sama kan? pi/3 juga. Sin 270 min 1. Berarti titik ini adalah nilai minimum ya, nilai minimum. Nah, titik minimumnya di X 7/6pi, Y-nya min 1 gitu. Jadi persamaan ini tidak punya titik belok karena tidak hasil uji turunan keduanya, tidak sama dengan 0. Dia adanya nilai maksimum minimum. Gitu ya. Tidak ada titik belok. Karena dimasukin dia hasilnya lebih kecil dari 0. Tidak sama dengan 0. Oke. Semoga paham.